Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia Lestari dengan NIM 2006142 dari kelompok 5 kelas Informatika I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah, yaitu untuk memecahkan masalah perencanaan dengan menggunakan metode constraint posting atau CP. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara rinci dan detail seperti berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan akhir atau goal dan batasan constraints. Langkah pertama dalam menggunakan CP adalah mengidentifikasi tujuan akhir dan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Tujuan akhir bisa berupa situasi atau kondisi yang ingin dicapai, seperti menyelesaikan sebuah objek atau mencapai tujuan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, batasan-batasan bisa berupa keterbatasan waktu, sumber daya, atau kendala-kendala lain yang harus dipertimbangkan. Yang kedua yaitu representasikan tujuan dan batasan dalam model matematika. Setelah tujuan akhir dan batasan-batasan diidentifikasi, selanjutnya adalah mempresentasikan tujuan dan batasan tersebut dalam bentuk model matematika. Model ini harus menggambarkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam bentuk persamaan dan ketidaksetaraan matematis. Yang ketiga yaitu tentukan variabel dan parameter. Setelah model matematika dibuat, selanjutnya adalah menentukan variabel dan parameter yang digunakan dalam model. Variabel bisa berupa nilai yang harus dicari atau diketahui dalam mencari solusi. Sementara parameter adalah nilai yang tetap atau diberikan sebagai masukan ke model. Yang keempat adalah tentukan algoritma optimasi yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah menentukan algoritma optimasi yang digunakan untuk memencarkan masalah. Ada beberapa teknik optimasi yang dapat digunakan dalam CP, seperti algoritma pencarian lokal, algoritma pencarian global, atau algoritma heuristik. Yang kelima yaitu implementasi model dan algoritma dalam solver. Setelah algoritma optimasi ditentukan, selanjutnya adalah mengimplementasikan model dan algoritma tersebut dalam solver atau perangkat lunak khusus yang digunakan untuk memecahkan masalah. Solver akan memproses model yang memberikan solusi yang memenuhi batasan dan persyaratan yang ditentukan. Yang terakhir yaitu validasi dan evaluasi solusi. Setelah solusi ditemukan, langkah terakhir adalah melakukan validasi dan evaluasi solusi tersebut. Solusi harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa batasan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Selain itu, solusi juga dievaluasi dari segi efisiensi dan keefektifan dalam mencapai tujuan akhir. Di sini ada contohnya, yaitu on atau C, A dan on B, D. On C, A dapat dicapai dengan stack C, A. On B, D dapat dicapai dengan stack B, D. Nah, ini ada cara yang pertama yaitu kita meng-clear dulu A, kemudian di holding dulu C, kemudian stack C, A, lalu armempty on C, A. Kemudian contoh yang kedua yaitu clear A, holding C, stack C, A, armempty clear A, atau yang terakhir yaitu holding C. Yang ketiga yaitu clear D, di holding yang B, kemudian stack B, D, armempty clear D, holding B. Selanjutnya yaitu clear C, on table C, armempty pick up C, holding C, on table C, armempty. Kemudian clear B, on B, A, armempty. Lalu unstack B, A, holding B, clear A, on B, A, armempty. Penyelesaian masalah yaitu unstack B, A, stack B, D, pick up C, stack C, A. Untuk menyelesaikan suatu masalah dapat disimpulkan yaitu
Untuk menyelesaikan suatu masalah desain dengan menggunakan metode CP, langkah-langkah yang harus dirinci, identifikasi tujuan akhir dan batasan, representasi tujuan dan batasan dalam model matematis, definisi, variabel dan parameter adalah definisi algoritma optimasi, implementasi model dan algoritma dalam solver, serta validasi dan evaluasi solusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak logis